Halo Sobat JDIH, selamat datang di podcast JDIH KPU Kabupaten Lombok Tengah. Kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pegawai KPU Kabupaten Lombok Tengah yang akan sedikit memberikan kita informasi tentang JDIH. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita wawancara. Baik Pak, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Gede. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi sahabat JDIH. Izin perkenalkan diri, saya Lalu M. Alwin Ahadi. Saya Kepala Subbagian Hukum, Teknis dan Hukum di KPU Kabupaten Lombok Tengah. Senang bisa hadir di podcast JDIH KPU. Ya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Gimana? Apa yang menjadi tema kita hari ini? Ya, jadi tema kita pagi ini tentang JDIH ini Pak. Iya. Ya, jadi begini Pak, banyak di masyarakat ini mengenal istilah JDIH Ya. KPU. Nah, tapi masyarakat di sini kan masih belum paham apa sih sebenarnya Pak JDIH itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Gede. Jadi sebelumnya saya kasih tahu bahwa JDIH itu adalah singkatan dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dan Informasi Hukum, di mana di JDIH ini adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh KPU. Tapi di lembaga lain juga ada. Nah, khususnya di KPU kita bertugas untuk mengelola, mendokumentasikan dan mempublikasikan produk-produk hukum yang ada di lingkup KPU. Produk-produk hukum yang ada di JDIH itu ya misalnya terdiri dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, Permenkumham, kemudian ada peraturan KPU dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh KPU. Jadi di JDIH KPU ini bukan rumah bagi aturan-aturan atau dokumen-dokumen terkait hukum, begitu mungkin. Siapa? Nah, bicara produk hukum nih Pak, berarti cukup banyak nih Pak istilahnya untuk produk hukumnya gitu Pak. Ya, betul sekali Pak Gede. Jadi memang di JDIH itu terdapat dokumen-dokumen hukum yang menjadi pedoman bagi KPU untuk menyelenggarakan pemilu atau pemilihan yang ada di khususnya di Lombok Tengah ya, di mana JDIH itu disusun secara sistematis dan diupdate secara berkala sehingga tetap termutakhirkan begitu mungkin Pak Gede ya. Siap. Jadi berarti bisa diakses oleh publik pastinya. Berarti Pak JDIH ini bukan hanya sekedar arsip internal untuk KPU saja Pak ya? Bukan. Jadi justru malah yang ada di JDIH KPU juga banyak dokumentasi hukum yang dari luar, misalnya kayak seperti Permendagri, Permenkumham, peraturan presiden dan sebagainya. Itu Pak Gede. Baik Pak, baik. Menurut Bapak nih, seberapa penting sih Pak JDIH KPU itu untuk masyarakat luas nih Pak? Oh, sangat penting sekali. Jadi produk-produk hukum yang dihasilkan atau yang yang dibuat oleh KPU khususnya itu bisa diakses publik sehingga masyarakat bisa tercerahkan dan menjadi melek akan politik dan demokrasi di Indonesia, sehingga produk-produk hukum yang ada menjadi pedoman juga bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana sistem pemilu dan kepemiluan di Indonesia, mungkin seperti itu Pak. Berarti istilahnya informasinya itu untuk mencegah salah satunya itu hoax berarti ya Pak ya? Betul, betul sekali. Jadi masyarakat dapat bebas mengakses ke laman JDIH kita. Ya. Di sana semua yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait hal-hal yang tentang kepemiluan bisa diakses di sana semua. Baik Pak. Selain masyarakat ini Pak, siapa lagi sih yang bisa memanfaatkan JDIH KPU ini Pak? Oh banyak. Ya, selain masyarakat tentunya stakeholder kepemiluan dan pegiat-pegiat pemilu ini penting sekali untuk membuka halaman JDIH kita. Siap. Sehingga tidak hanya menjadi konsumsi KPU saja, tetapi menjadi
topik-topik bagi para pegiat pemilu atau stakeholder dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat sehingga rakyat tidak menjadi apatis. Betul. Nanti pada saat pemilu semua berkontribusi begitu. Nah, itu pentingnya. Jadi dengan adanya kita mempublikasikan JDIH kita juga menjadi salah satu cara kita untuk supaya masyarakat dapat tercerdaskan tentang kepemiluan ini begitu. Baik Pak. Ini dari tadi kita ngomong terus nih Pak masalah JDIH. Nah sebenarnya sih Pak, apa gampang nih kita untuk mengakses JDIH itu Pak? Oh iya, sangat gampang sekali. Kita sudah membuka layanan web atau portal KPU kita terkait JDIH, bisa mengunjungi jdih.kpu.go.id. Di sana langsung dapat diakses. Kita pun sudah memiliki medsos sendiri dan lengkap di sana. Itu ada Facebook, ada Twitter, kemudian YouTube, bahkan TikTok sudah ada sekarang. Jadi betul-betul membuat seluruh masyarakat bisa mengakses dengan mudah. Cukup dengan mengakses laman JDIH itu sudah semua terpampang dengan jelas dan bisa dicari. Ada mesin pencarinya langsung di sana. Jadi cukup mudah Pak ya? Cukup mudah sekali. Nggak sulit-sulit banget ya Pak ya? Nggak sulit-sulit banget. Ini Pak sebagai penutup ini Pak, apa sih pesan penting Bapak ini terkait JDIH KPU ini Pak? Ya, pesannya kepada seluruh masyarakat dan stakeholder dan pegiat pemilu, mari sama-sama kita dapat mengakses JDIH KPU Lombok Tengah ya. Supaya pesan-pesan atau hal-hal dan tahapan yang terkait dengan kepemiluan dapat sampai ke seluruh elemen masyarakat. Begitu. Pak, terima kasih banyak Pak penjelasan singkatnya ini sangat berguna sekali nih Pak untuk sahabat demokrasi semua ini Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi? Nah, cukup nih Pak kayaknya. Siap. Baik, cukup sekian podcast singkat kita tentang JDIH KPU. Selamat bertemu lagi di podcast JDIH berikutnya. Terima kasih. Siap.